Ada video belum ini? Kan beli. Pakai ya kalau dua. Terambil dari kitab Mazmur 119 ya. Coba yang punya kita ke mana? Ayat yang ke-9 sampai 12 ya. Yang punya kita coba dilihat ya. 119 ayat 9 sampai 12. Sampai berapa? Ayat 9 sampai 12. 3 ayat 9, 10, berarti 4 ayat ya. Kita baca berganti-gantian. Bapak yang ganjil saya bilang ya. Mazmur 19 ayat yang ke-9 sampai 12. 119 ayat 9 sampai 12. Sudah ketemu? 119 ayat 9 dan 12. 9 sampai 12. 9, 10, 11, 12, 4 ayat ya. Oke, Bapak yang 9 nanti plan ayat 10 ya, berganti-gantian ya. Ya, 12 nanti sama-sama. Oke, sudah? Ayat 9, Bapak nanti ayat 10 ya, 2, 3 ya. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 10, 2, 3, 10. Dengan segala hatiku, aku menjaga Kau dan aku beriman Ayat yang 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya. 12. Oke, baik sudah. Oke, kita berdoa sebelum melakukan. Mari kita berdoa. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia berdoa? Aditya berdoa ya. Siapa yang bersedia berdoa? Aditya. Ya, silakan. Kami ada Oke, baik. Nah, materi kita hari ini adalah nilai menjadi pegangan dalam hidupku ya. Oke, baik. Sebelum kita belajar ya, apa itu nilai? Nilai itu konten. Oh, bukan itu. Pikiran, otak, jantung, gunung, semua. Apa kalian nilai? Lihat di sini apa nilai? Tolong jawab
Apa pengertian nilai? Oke. Nah, oke, Bapak lihat nilai itu suatu tatanan yang dijadikan pedoman untuk menjalani hidup, ya. Suatu tatanan untuk hidup bagi setiap orang, ya. Pedoman untuk menjalani hidup bagi setiap orang itu pengertian nilai. Nah, namun ada pengertian daripada nilai Kristiani. Apa sih pengertian nilai Kristiani yang dimaksud dengan nilai Kristiani? Nah, nilai Kristiani ini maksudnya suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Tuhan Yesus. Nah, jadi nilai Kristen adalah suatu yang dijadikan panduan bagi setiap orang, ya, untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan yang hidupnya berdasarkan ajaran Tuhan Yesus. Ya. Nah, menurut Springer, pengertian nilai itu ada lagi, nah. Coba dengar. Apa menurut Springer yang dikutip oleh Sparta tahun 1988? Pengertiannya di sini, maksudnya di sini pengertiannya adalah suatu tatanan, ya. Pengertian nilai menurut Springer yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu, ya. Contohnya apa, nah? Contohnya sesuatu yang kita yakini benarnya untuk mendorong orang untuk mewujudkannya. Yang kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik kebersamaan dengan kelompoknya. Ketiga, standar konseptual yang relatif stabil mendidik individu dalam mencapai tujuan, ya. Itu contohnya, ya. Nah, kemudian contoh-contoh nilai Kristen itu apa aja, nah? Rendah hati, ada tuh, ya, rendah hati, baik, kebaikan. Nah, di sini rendah hati, mengasihi Tuhan dan sesama, ya. Kesabaran. Ya, kesabaran, apa lagi, nah? Ya, kebahagiaan yang sebutkan, nah. Kebenaran. Ya, coba kebahagiaan. Contoh-contoh yang itu apa aja? Ya, satu-satu aja. Ya, oke, jadi mana? Ya, 1, 2. Ambil bukunya, sudah. Jujur, ya, ini dia. Ya. 7, jangan merasa diri paling benar. Ya, 9. Nah, itu yang dimaksud dengan contoh-contoh yang Kristen, ya. Kita memiliki kesabaran, rendah hati, yang menyimak orang lain, ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita masuk tentang ini ada pertanyaan, ya. Pertanyaan begini. Saya lebih suka mengganggu teman di kelas daripada belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak? Ya. Jawabannya tidak, ya. Harusnya kita belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, kemudian saya lebih suka berbohong daripada jujur. Ya. Mana jawabannya? Ya, tidak? Tidak, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, saya lebih suka bermain daripada belajar. Tidak. Suka belajar daripada bermain. Jawabannya harusnya no, ya. Lebih suka belajar daripada bermain, ya.
kehidupan itu apa? manusia. Ya, jawab apa? Apa yang maksud dengan nilai kehidupan? Biasa. Oh. Setiap kau makan. No, bukan itu ya. Setiap kau minum. Nilai kehidupan. Ini kau perhatikan ya. Makan minum. Sesuatu yang dipikirkan dan dipandang berharga. Sesuatu yang dipikirkan dan dipandang berharga dan diwujudkan dalam tindakan kita. Itu yang ditanya. Coba apa? Sesuatu yang dipikirkan dan dipandang berharga yang diwujudkan dalam tindakan kita. Itu ada arti daripada nilai kehidupan. Sesuatu yang kita pandang atau pikirkan, artinya yang berharga yang diwujudkan dalam tindakan kita, ya. Dalam tindakan kita. Lebih baik kita makan bakso daripada. Oke, itu dia ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai? Apa yang dimaksud dengan nilai Kristen? Apa yang dimaksud? Nilai Kristen apa yang dimaksud? Kalau nggak tahu siapa yang saja, sampai tahu pengertian atau arti yang dimaksud dengan nilai Kristen? Tahu? Jonathan apa yang dimaksud dengan nilai Kristen? Tahu apa? Nilai Kristen? Gereja. Hah? No, bukan itu. Apa? Betul. Apa? Patut beragama. Belum tepat, belum. Kamu lagi coba sama Kewajiban. Egi sama. Patut Regi siapa? Pak. Ego. Pak Regi. Pak. Ya, dia apa pekerjaan yang Kristen ya? Supanan. Nilai Kristen itu sopanan, belum tepat. Ya, tapi mengarah itu dia. Kesetiaan. Hah? Kesetiaan. Kesetiaan belum tepat, tapi mesti mengarah 20%. Nah, oke, saya jelaskan apa yang maksud dengan nilai Kristen. Nilai Kristen adalah ya nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, melalui pengajarannya, ya maupun praktek hidupnya. Nah, jadi bisa kita lihat di dalam Injil Matius 3 ya yang kita baca. Matius 5. Mari kita baca bukan dalamnya ya. Matius 5 itu dari review. Matius 5 ya. Matius 5 3 sampai 10. Contohnya adalah kita baca Matius 5 ya, kita bacanya agak jalan dulu, jangan berjalan. Jalan. Matius 5 ayat 3 sampai 10. Oke, Pak. Ya. Ayat dia dulu nanti kamu buat ganti-gantian ya. Keja ayat 3. Baca ayat dia. Oke, silakan. Belajarlah orang yang miskin di hadapan Allah bersama mereka yang Iya, oke. Espan, silakan review. Berbagai orang yang berbuat karena mereka memiliki hidup. Iya, ganti lagi Keja. Belajarlah orang yang Iya. Yuk lagi ayat yang ke-6. Berbagai orang yang lapar dan haus akan berjalan karena mereka akan dipuaskan. Iya. Itu kalau mereka akan berjalan. Iya, 8. Berbagai orang yang keras hatinya karena mereka akan melihat Allah. Iya, 10. Yuk lagi. Berbagai orang yang dia Nah, itulah contoh-contoh tentang pengajaran Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai itu kepada bangsa Yahudi pada saat itu ya. Jadi dia mengajar tentang Kristiani berbagai orang yang murah hati, yang rendah lembut, kemudian suci hatinya yang damai ya. Jadi kita sebagai orang memiliki sifat rendah hati, rasa damai, kemudian murah hati, kebaikan, seperti yang kita tadi ya. Nah, kemudian contoh dari pengajaran Tuhan Yesus yang lain di kitab Galatia. Yuk, kitab Galatia di mana? Galatia 5. Coba Galatia 5 ya.
dibaca di pola dulu berdua sampai apa nanti diganti lagi dua dulu. Ya, tetapi bolong. Ayat 22 sampai 26. Oke, ayat 23 sambung ke Gio. Enggak ada kayak ini, Pak. Galatia perjanjian apa? Perjanjian baru. Sampai 18 cuma. Hah? Sampai 18 cuma. Enggak, Galatia 5, pasal 5, kamu salah tuh. Yang ketawa. Ya. Ayat 23. Ya, 23-nya. Kelemahan bukan Iya, benar. tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Ya, sambung lagi di pola ayat 24. Barang siapa? Telah menyalinkan daging dengan segala hawa dan keinginannya. Iya, oke, good. Ayat 25. Tujuh lagi nanti 26 sama-sama ya kita ya. Yang hidup oleh roh, baik nasi kita juga dipimpin oleh roh. Iya, 26 sama-sama ya kita dua, tiga ya. Nah, itu adalah ayat-ayat dari pendukung daripada nilai Kristiani menjadi pegangan untuk kita. Jadi kita sebagai Tuhan harus memiliki namanya sifat apa saja? Kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, yang dikatakan penguasaan diri. Nah, saya contohkan penguasaan dirinya. Penguasaan diri ini begini. Ketika kita mengarang, kita masukkan 10 hitungan. Ada kata-kata garis yang pertama itu 10 banyak. 1, 2. Ya, kita itu sampai 10. Jadi nanti marahnya nggak jadi. Itu benar Bapak perhatikan. Kalau kita itu mau marah sama orang, kita itu sampai 10 15. Ya, jadi nanti marahnya bisa apa? Nah, kemudian contoh daripada lemah lembut apa nak? Lemah lembut tadi kita harus sama ya. Lemah kepada Tuhan, kepada guru, kepada siapa lagi nak? Saudara, kepada teman-teman kita yang seiman, kepada teman-teman yang di luar dari kita. Kemudian harus kita memiliki rasa damai. Damai itu kan indah ya, peace. Kalau benar peace, damai. Nah, damai itu apa? Jadi kita kemarin baru merayakan apa? Merayakan tahun baru ya. Pasti kita namanya ada yang buka tahun ya. Buka tahun. Buka tahun. Jadi kalau buka tahun itu kita ada namanya. Yang bukan itu kan ada ya. Ada namanya kita bukan membuat kata-kata. Misalnya dari Regi sama dari Andi, apa kesalahan kamu sama orang tua disalami? Ya. Itu sama bapak ya. Ya, sama bapak itu kita kan saling dikatakan saling memaafkan, saling mengasihi, apalagi saling merangkul. Jadi waktu kita masuk tanggal 1 Januari itu, ya kan kita kan satu baru. Jadi kesalahan yang 2024 itu jangan ulang lagi. Masuki tahun 2005. Artinya kita menjadi baru, pikiran baru ya, perkataan yang baru, bidang baru. Jangan lagi nggak belajar. Artinya lebih giat lagi dan belajar. Ya. Itu yang coba yang sedang motivasi. Nah, itu contoh daripada kedamaian. Kemudian contoh daripada suci. Suci di sini apa nak? Perkataan kita harus suci ya. Suci artinya ada perkataan kotor. Perkataan yang sembrono itu nggak bagus. Perkataan yang misalnya kata-kata penggunaan. Seperti apa nak? Kalau orang kartu dari T, ya kemudian dari T. Ya, kemudian dari B, ya. Boleh tak? Nah, itu bukan perkataan suci. Perkataan suci artinya perkataan yang bagus, yang bagus, perkataan yang bagus, yang bisa diterima oleh orang sehat, pikiran sehat. Itu ya. Nah, baik. Nah, dari dapat kita simpulkan nilai-nilai Kristiani penting dalam hidup kita ya, supaya kita bisa menjadi cerminan. Kita menjadi cerminan bagi banyak orang dengan kita memiliki tadi nilai Kristiani seperti rendah hati, lemah lembut, ya,
damai, kemudian apalagi yang tidak menyimpang ke orang lain, mengingat teman diri ya. Ada berapa kali tutur mengenalnya? Coba dibaca kembali nah. Galatia 5 tadi. ayat 22 sampai 26. Coba baca kembali nah tutur yang minta dibuat. Galatia. Ya, pertama baca yang kedua. Ya, mengasihi Tuhan sama lihat yang mengasihi Tuhan sama. Yang kedua, ya, yang intinya jadi aja. Kedua, yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, ada lagi. Jujur. Oke. Yang keempat apa? Iya. Yang kelima betul. Yang berhati. Yang keenam, kata dan perbuatan sama. iya, kata dan perbuatan kita sama. Jadi artinya nggak boleh bohong ya. Apa yang kita katakan harus disampaikan. Kemudian ya, jangan menyimpan. Lalu jangan menyimpan kesalahan. Dan saya dendam. Iya, jangan menyimpan dendam. Itu artinya tidak menyimpan ke orang lain ya. Dendam artinya tidak boleh dendam. Kalau kita sudah Mengampuni orang lain. iya, ini penting. Nah, mengampuni orang lain ini nggak gampang ya. Contoh, ini waktu kita contoh, waktu pada olahraga kan sepatu sembunyikan temanmu ya. Disembunyikan temanmu di salah satu bunga. Kira kamu mencari tidak dapat. Kira-kira kamu kan JK ya. Mau diapain kamu jadi? Kamu kira-kira ada yang mengampuni? Bisa ya? Mana? Kira-kira bisa nggak? Nah, itu nggak gampang ya. Tadi saya bilang. Nah, ini contoh. Waktu pada olahraga, adik sepatu disembunyikan. Pak. Kira-kira bisa nggak kamu mengampuni temanmu? Sementara kita sudah berada di sini, kita harus mengampuni. Ya, kita harus mengampuni karena walaupun apa ya itu kan hanya perkara kecil. Nah, Tuhan Yesus juga waktu dia di kayu salib, Tuhan Yesus dimati di kayu itu tujuannya untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Ya, dia mati di atas kayu salib tujuannya untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Ya, supaya manusia selamat dari dosanya, supaya manusia selamat dan mendapatkan hidup yang kekal. Dari Tuhan Yesus. Nah, itu dia ya. Jadi, nilai kriterisme itu kita wujudkan dari hidup kita ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari yang kita baca. Kasih pertanyaan. Ada pertanyaan dulu. Alumni ada yang bertanya? Iya, ada pertanyaan. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, sudah paham semua ya tentang kriteria tadi ya. Pertama itu contoh-contohnya kita harus bisa mengampuni orang lain ya, tidak dendam ya, hidup damai ya, tidak menyimpan orang lain ya. Itu tadi ya. Nah baik, kita tutup dalam doa ya. Sebelumnya Bapak baca dulu ya. Kalau saya sampaikan namanya didengar ya, Bapak baca dulu. Bilang hadir ya. Utama aja ya. Saya panggil namanya Egi Utama. Oke. Kirana. Hadir kan ya? Arepa. Adirena. Erliana. Bruno, kita dulu dulu Auditia. Dia namanya. Adriana. Iya, Jonathan. Regi, Bintik. Ya, Nicholas. Lucy, mana? Hadir. Emia. Gios Teguh. Hilton. Oke, baik adik kita semua ya. Nah baik, kita sudah apa baik kita tutup dalam doa.